Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa atba'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk menambah amal ibadah kita, yang mana salah satunya adalah dengan cara bersama-sama kita belajar ilmu agama. Dan sebagaimana disebutkan oleh para ulama, bahwasanya belajar ilmu syar'i ini adalah salah satu cara paling mudah ya, yang dapat memudahkan seseorang untuk masuk surga ya. Jadi diantaranya disebutkan oleh salah seorang syekh yang bernama Syekh Tariq Al-Qahtani. Beliau mengatakan bahwasanya belajar ilmu agama ini adalah salah satu cara mudah untuk masuk surga ya. Jadi bagi kita yang mungkin orang itu kan masuk surga macam-macam ya Pak ya. Ada orang masuk surga melalui jalan sholat ya. Ada orang masuk surga melalui pintu puasa, karena dia mungkin sering puasa sunnah ya. Ada orang masuk surga melalui jalan sedekah ya. Jadi orang masuk surga ini melalui pintu yang berbeda-beda. Nah sekarang kalau mungkin sebagian kita mungkin ya sholat sunnahnya belum terlalu banyak ya. Kemudian juga puasa sunnahnya juga mungkin belum bisa banyak. Sedekahnya juga mungkin belum bisa terlalu banyak. Maka salah satu cara agar kita bisa mudah masuk surga, kita bisa coba atau mencoba melaluinya melalui pintu ilmu ya. Jadi ini adalah solusi bagi kita yang mungkin pada ibadah-ibadah yang lain belum terlalu bisa maksimal. Maka kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla, siapa tahu kita bisa dimudahkan masuk surga melalui pintu ilmu ini. Amin, amin. Yang penting kan masuk surga ya Pak ya. Mau lewat jalan manapun yang penting pada akhirnya adalah masuk surga. Para jemaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas sebuah wasiat yang sangat penting ya. Jadi kalau disebut wasiat ini berarti menunjukkan bukan pesan biasa ya. Jadi ada orang bilang aku wasiatkan kepada engkau ya. Artinya ini bukan sembarang pesan ya. Jadi insyaallah pada pagi hari ini kita akan coba membahas tentang wasiat Nabi SAW kepada sepupu beliau, yaitu Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Kita akan coba baca hadisnya dulu, kemudian kita urai satu persatu faedah yang dapat kita ambil dari hadis Ibnu Abbas. An Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis ini para jemaah yang dirahmati Allah sebenarnya disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya, yaitu Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ada yang tahu hadis keberapa? Hadis ke-19 ya. Mungkin kalau ada yang sudah hafal Arba'in Nawawi atau mungkin pernah ikut taklim Arba'in Nawawi, hadisnya sebenarnya disebutkan oleh beliau di hadis nomor 19 ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya hadis ini sangat penting sekali. Karena Imam An-Nawawi rahimahullah, sebagaimana kita ketahui ya, beliau ini ahli fikih, ahli hadis. Ini ketika menyusun kitab Arba'in Nawawiyah, enggak sembarang hadis yang beliau pilih ya. Ini menunjukkan bahwasanya hadis yang insya Allah kita akan baca ini adalah hadis pilihan. Dari Abul Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ya. Jadi Abdullah bin Abbas ini kunyahnya adalah Abul Abbas ya. Dan kita ketahui bahwasanya Abdullah bin Abbas adalah sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi punya ikatan kerabat yang sangat dekat dengan beliau. Dan Abdullah bin Abbas ini termasuk sahabat yang muda ya. Jadi lahirnya itu sangat dekat ya dengan waktu wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat,
ini umurnya Ibnu Abbas belum mencapai 13 tahun ya. Jadi ya masih muda ya, masih kecil sekali. Dari sini dapat kita ambil faedah pula bahwasanya namanya seseorang meskipun dia belum dewasa itu boleh menggunakan kunyah ya. Ini juga termasuk sunnah. Jadi bagi kita mungkin atau mungkin anak-anak kita yang memang mereka sudah punya keinginan ingin pakai kunyah dan sebagainya, ada contohnya ya, ada salafnya seperti itu. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ini termasuk kalangan ahli apa, Pak? Ibnu Abbas itu biasanya sering kita baca di pelajaran apa? Tafsir ya. Jadi Abdullah bin Abbas ini terkenal dengan tafsirnya. Bahkan beliau dijuluki dengan turjumanul Quran ya, penerjemah Al-Qur'an. Maksudnya menerjemahkan dari bahasa Arab ditafsirkan ke bahasa Arab ya. Jadi saking pintarnya beliau terhadap tafsir. Dan beliau adalah salah seorang sahabat yang pernah didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Namanya doa beliau mesti mustajab. Beliau pernah didoakan dengan sebuah doa, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah dia terhadap agama dan ajarkanlah dia takwil ya. Takwil ini artinya tafsir ya, para jemaah yang dirahmati Allah. Jadi kalau ada dengar kata takwil, takwil itu ada dua ya. Takwil yang benar sama takwil yang enggak benar ya. Takwil yang benar ini adalah takwil yang sesuai dalil, maksudnya tafsir seperti itu ya. Dan doa ini bisa kita praktekkan ya, entah kita praktekkan atau kita doakan untuk anak-anak kita ya. Misalnya kita mau berdoa buat kita sendiri, maka bisa tinggal kita ganti domirnya ya, kata gantinya kita ganti. Jadi kalau doakan orang lain itu kan Allahumma faqihhu ya. Jadi kalau misalnya mau doakan anak kita kebetulan laki-laki, maka seperti doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil ya. Tapi kalau doa ini pengen kita pakai sendiri misalnya, kita berdoa biar sama Allah dijadikan paham terhadap agama, maka tinggal diganti jadi ni ya. Allahumma faqihni fiddin wa 'allimni at-ta'wil, seperti itu. Para jemaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kemudian selanjutnya qala Abdullah bin Abbas mengatakan, kuntu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yauman. Pada suatu hari aku pernah berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya di sini adalah beliau membonceng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini dapat kita ambil faedah, di antaranya adalah sikap tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anak kecil ya. Coba bayangkan, beliau ini adalah seorang nabi ya, nabi dan rasul. Beliau adalah pemimpinnya kaum muslimin. Kalau boleh dikatakan rajanya kaum muslimin pada saat itu. Tapi dengan tingginya kedudukan beliau di dunia dan di akhirat, beliau tidak malu, tidak sungkan untuk memboncengkan Abdullah bin Abbas yang ya masih kecil ya. Maksudnya pas beliau wafat itu umurnya masih 13 tahun. Berarti kan pas beliau hidup ya masih anak-anak SD seperti itu ya. Jadi ini menunjukkan tawaduknya beliau. Jadi kita sebagai muslim memang dituntut untuk menjaga wibawa dan sebagainya. Tapi itu tidak menutup kemungkinan bagi kita untuk bergaul dengan anak kecil, apalagi dengan kerabat kita, apalagi kepada anak-anak kita ya. Jadi dan kalau kita baca hadis-hadis yang lain, ini kadang-kadang beliau melakukan dengan sahabat yang lain ya. Di antaranya seperti beliau pernah membonceng Usamah bin Zaid ya, memboncengkan Usamah bin Zaid. Siapa itu Usamah bin Zaid, Pak? Anaknya Zaid bin Harithah ya, mantan anak angkatnya dulu, mantan anak angkatnya Rasulullah SAW. Tapi kemudian anak angkat dihilangkan dari Islam ya. Usamah bin Zaid ini masih termasuk sahabat kecil juga, tapi beliau dibonceng oleh Rasulullah SAW. Bahkan di situ disebutkan ketika Rasulullah SAW membonceng Usamah bin Zaid, di situ ada Abu Bakar, ada Umar dan sebagainya ya. Tapi beliau dengan alasan tertentu memilih sahabat yang masih kecil untuk membonceng beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya faqala ya, jadi Ibnu Abbas membonceng Rasulullah SAW. Kemudian beliau pun bersabda ya, Rasulullah SAW mengatakan kepada Ibnu Abbas, ya ghulam inni u'allimuka kalimatin.
Wahai anak, ya, gulam artinya anak, ya. Wahai anak, ya, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ya. Dari sini dapat kita ambil faedah, hendaknya kita memanggil seseorang, wabil khusus anak kecil, ya, apalagi anak kita, dengan panggilan yang baik. Ya. Jadi ya gulam, wahai anak kecil. Ya. Mungkin kalau kita wahai nak, misalnya, atau le, nduk misalnya. Ya. Jadi panggil pakai kata-kata yang baik. Jangan sampai kita melontarkan, apalagi sebagai orang tua, panggilan-panggilan yang buruk, ya. Apalagi kalau mungkin nauzubillah min zalik, ya, anaknya agak susah diatur. Weh kamu nih yang susah diatur. Kamu ini nggak pernah dengarkan. Wah, itu terngiang-ngiang di otaknya dia. Aku anak yang nggak pernah dengerin, ya. Aku anak yang susah diatur. Nah, khawatirnya seperti itu, ya. Jadi marilah kita berusaha untuk memanggil anak-anak kita, ya, atau mungkin kita sebagai guru memanggil murid-murid kita dengan panggilan yang baik, ya. Ini ada contohnya dari Rasulullah SAW. Kemudian perkataan beliau, inni u'allimuka kalimatin. Sesungguhnya aku ingin mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ini kata para ulama, para jamaah yang dirahmati Allah, adalah uslub atau metode tanbih, ya. Tanbih ini artinya supaya orang itu dengarkan kita, ya. Beda kalau langsung ya anak bertakwalah kepada Allah, itu mereka kadang belum siap, ya. Atau para jamaah yang dirahmati Allah, ayo bertakwa kepada Allah, belum siap biasanya otaknya, ya. Gimana biar mereka siap untuk menerima nasihat? Kita kasih tahu, kita kasih muqaddimah dulu. Wahai anak, sesungguhnya akan aku ajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Ya, ini menimbulkan apa? Menimbulkan penasaran. Apa ya ini yang mau diajarkan kepada oleh Rasulullah SAW? Ya, jadi nggak langsung ke intinya, tapi dikasih muqaddimah dulu. Wahai anak, akan aku ajarkan kamu beberapa kalimat. Ya, dari sini dapat kita ambil faedah pula para jemaah yang dirahmati Allah. Ketika kita ingin menasihati orang, ini jangan lama-lama. Ya, jadi kalimatin itu beberapa kalimat, ya, apalagi anak masih kecil, ya, nasihatin yang simpel-simpel saja, ya. Ini juga nasihat juga kepada kita ketika ingin memberikan nasihat kepada kerabat, kepada teman dan sebagainya, nggak usah terlalu panjang, ya. Jadi ada contohnya dari Rasulullah SAW. Kemudian selanjutnya apa nasihat tersebut, apa wasiat tersebut yang diwasiatkan oleh beliau SAW? Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, maka niscaya Allah akan menjagamu, ya. Dan dijelaskan oleh para ulama yang dimaksud dengan menjaga Allah yaitu adalah menjaga batasan-batasan Allah dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Ini yang dimaksud menjaga Allah, ya. Jadi bukan menjaga secara hakiki, bukan, ya. Tentu Allah Al-Aziz, ya, Maha Perkasa dia. Tapi yang dimaksud menjaga Allah adalah menjaga batasan Allah. Gimana caranya? Dengan melakukan apa yang dia perintahkan, entah itu berupa suatu hal yang wajib maupun yang sunnah, dan juga menghindari apa yang dia larang dengan berupa suatu hal yang haram atau bahkan makruh, ya. Ini yang dimaksud dengan menjaga Allah. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu, ya. Ini sebagaimana dikatakan oleh sebuah peribahasa, al jaza'u min jinsil amal, ya. Namanya balasan sesuai dengan perbuatan. Ketika seorang hamba dia menjaga Allah dengan mentaatinya dan menjauhi larangannya, maka sebagai gantinya, sebagai balasannya Allah akan menjaga dia, ya. Dan dijelaskan oleh para ulama yang dimaksud dengan penjagaan Allah kepada hambanya ini mencakup dua hal. Yang pertama adalah menjaga di ranah duniawinya, ya. Maksudnya apa? Misalnya dia akan dijaga dari segi kesehatan badannya, ya. Kemudian dia akan dijaga anaknya, ya. Jadi bukan cuma kita doang ketika kita menjaga Allah, bukan cuma kita saja yang dijaga, tapi orang-orang terdekat kita juga merasakan pengaruhnya, ya. Jadi kita akan dijaga, kemudian anak-anak kita, bahkan harta kita pun akan dijaga oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Dan
barang siapa yang dia menjaga Allah, tadi apa maksudnya menjaga Allah para jemaah? Menjaga batasan-batasannya, yaitu ya bertakwa, kita melakukan apa yang diperintahkan dan meninggalkan yang dilarang. Barang siapa yang menjaga Allah ketika masa mudanya dan masa ya masih kuat lah, masih mampu seperti itu ya, masih mampu beribadah. Kemudian dia juga aslinya mampu untuk bermaksiat, tapi dia menahannya. Ya, nah, barang siapa yang menjaga Allah ketika masa mudanya, maka Allah akan jaga ketika masa tuanya dan ketika masa dia sudah tidak mampu, ya, ketika sudah sepuh. Ya, jadi ini adalah dorongan bagi kita sejak sekarang, mulai sekarang, berapapun umur kita, marilah mulai menjaga Allah. Ya, niscaya Allah kelak atau semenjak saat itu akan menjaga kita. Dan dalam masalah ini ada sebuah cerita yang menarik para jemaah yang dirahmati Allah. Diceritakan bahwasanya salah seorang alim yang bernama Abu Thayyib At-Tabari, ya, Abu Thayyib At-Tabari ini salah seorang ulama dan beliau ini umurnya sudah melewati 100 tahun, ya, sudah lebih dari 100 tahun, ya, ini sudah sangat sepuh sekali ya. Jadi, dan meskipun umur beliau sudah lebih dari 10 tahun, tapi beliau ini orangnya masih terlihat kuat, ya, kuat secara badan dan kuat secara akal. Jadi nggak pikun beliau atau belum pikun, ya. Dan pada suatu hari si Abu Thayyib At-Tabari ini tiba-tiba melakukan gerakan loncatan yang sangat mengagetkan orang, ya. Kalau ada orang sepuh tiba-tiba loncat atau salto itu kan kaget kita ya. Hati-hati Pak, khawatir badannya jatuh dan sebagainya. Orang-orang kaget nih, orang dah sepuh kok tiba-tiba loncat seperti ini kan. Kemudian ditegur, jangan Pak, jangan seperti itu. Anda sudah berumur, khawatirnya nanti kenapa-napa kan seperti itu. Maka Abu Thayyib At-Tabari ini yang sudah sepuh ini beliau mengatakan, hadhihi jawarih hafidnaha 'anil ma'asi fis shighar. Badanku ini, anggota tubuhku ini dahulu ketika aku masih muda belia telah aku jaga dari maksiat. Ya. Fahafidhahallahu 'alaina fil kibar. Maka Allah pun menjaga anggota tubuh ini ketika aku sudah tua. Ya. Ini menunjukkan barang siapa yang menjaga Allah ketika masa mudanya, masa kuatnya, ya, kapanpun lah ya menjaga Allah, maka Allah akan menjaga dia, menjaga secara duniawinya, ya, badannya dan sebagainya, ketika masa tua, ya, atau di hari-hari akhir hidupnya. Dan sebagaimana tadi kita sebutkan ya, ketika kita menjaga Allah Azza wa Jalla, maka bukan cuma kita saja yang dijaga sama Allah, tapi juga bahkan anak-anak dan keturunan kita. Ya, apa dalilnya? Dalilnya adalah kalau kita baca surat Al-Kahfi ya Pak ya, yang menurut sebagian ulama disunahkan dibaca di hari Jumat ya. Di situ kalau kita baca ceritanya Nabi Musa dengan Nabi Khidir, itu kan Nabi Musa ini kan melanggar sampai 3 kali ya. Itu di yang ketiga itu ceritanya ketemu apa itu? Ya, mendirikan bangunan ya kan. Jadi datang ke suatu tempat terus minta dijamu nggak dijamu, kok tiba-tiba Nabi Khidir malah bangun tembok gitu kan. Sama Nabi Musa, ngapain kamu membantu kaum yang nggak mau menjamu kita ya? Wajib, karena menjamu tamu hukumnya wajib ya. Nah itu apa kata Nabi Khidir ya? Kata Nabi Khidir itu disebutkan, tembok yang aku bangun ini adalah punya siapa? 2 anak yatim yang ada di kota ini. Dan 2 anak yatim ini di situ disebutkan wa kana abuhuma shalihan. Dahulu bapak mereka adalah orang yang soleh. Ya. Jadi kata para ulama, barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah, ya, selama atau semasa hidupnya, maka Allah akan menjaga keturunannya meskipun dia sudah wafat. Ya. Jadi kalau pengen kita berharap kepada Allah, ya, Allah menjaga keluarga kita, Allah menjaga anak-anak kita, apalagi di zaman yang nauzubillah min zalik, ya, sangat banyak fitnah dan berbeda ya dengan zaman kita kecil dulu berbeda. Jadi tantangannya lebih berat di zaman sekarang. Maka salah satu caranya selain kita juga menjaga mereka dari segi hakikat ya, maksudnya pilih teman yang baik, kemudian kita protek dari hal-hal yang merusak. Nah, salah satu caranya adalah dengan kita memperbaiki diri sendiri. Ya,
Jadi ketika kita memperbaiki diri kita sendiri, maka otomatis biidznillah Allah akan menjaga anak-anak dan keturunan kita. Kemudian dan sebagaimana tadi kita sebutkan ya, jadi Allah akan menjaga anak kita, akan menjaga keluarga kita, akan menjaga lingkungan kita ya. Jadi salah satu cara kalau kita pengen punya lingkungan yang baik ya, masyarakat yang baik, maka solusinya ini ya. Jadi memperbaiki diri kita sendiri, perbaiki diri masing-masing. Maka otomatis masyarakat tersebut ya, kumpulan masyarakat tersebut akan menjadi masyarakat yang baik. Salah seorang ulama salaf ada yang pernah mengatakan, inni la'asiyallaha fa'arifu dzalika fi khadimi wa dabati. Sungguh aku melakukan maksiat kepada Allah, maka aku dapat melihat pengaruh maksiat tersebut pada pembantuku dan hewan tungganganku. Dalam riwayat lain disebutkan pada istriku dan hewan tungganganku. Ya, menunjukkan apa? Ketika orang bermaksiat, ini pengaruhnya juga sebagaimana ketaatan juga mempengaruhi orang sekitarnya, lingkungan sekitarnya, begitu pula maksiat. Ini dapat mempengaruhi orang-orang yang tinggal di sekitar orang tersebut. Ya, mungkin nauzubillah min dzalik, istri atau suaminya jadi susah diatur. Ya, anak-anaknya juga jadi susah diatur. Kemudian bahkan apa? Kendaraannya mungkin sering mogok. Nah, ini bisa jadi satu alasan. Karena di sini disebutkan apa? Aku melakukan maksiat, lalu aku lihat pengaruhnya ada pada keluarga dan hewan tungganganku. Ya, jadi susah gitu loh. Ya, jadi ini adalah buruknya pengaruh maksiat bukan hanya pada diri sendiri tapi juga mempengaruhi orang di sekitar pelakunya. Para jemaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, jadi itu jenis pertama ya. Ketika kita menjaga Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan menjaga kita dari segi duniawi. Penjagaan yang kedua yang Allah berikan kepada hambanya yang menjaga Allah, yaitu dari segi maknawi atau agamanya ya. Jadi kalau yang pertama dari segi duniawi ya, badannya dijaga tetap sehat ya, tidak pikun dan sebagainya, anaknya dijaga, keluarganya dijaga, kendaraannya bahkan akan baik ya. Yang kedua dijaga dari segi agama dan keimanannya, sehingga dia akan terjauhkan dari syubhat, dia akan terjauhkan dari maksiat dan yang lain sebagainya ya. Dan hadis dalam masalah ini sangat banyak, diantaranya kalau kita baca ya dalam hadis Arba'in Nawawi itu juga ya, hadis nomor 38 ya. Di situ disebutkan dalam hadis qudsi, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Kata Allah, ketika aku sudah mencintai seorang hambaku ya, niscaya aku akan menjadi pendengarannya yang digunakan untuk mendengar. Aku akan menjadi telinganya, kata Allah. Maksudnya apa? Menjadi telinganya ini? Dia akan dijaga dari mendengar hal-hal yang buruk. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, dan aku akan jadi matanya, kata Allah, yang dia gunakan untuk melihat. Maksudnya apa? Dia akan dijaga dari melihat hal-hal yang haram. Nah, ini kan penjagaan dari Allah dari segi apa? Agama, dari segi keimanan ya. Jadi ini manfaat apabila kita menjaga Allah, maka Allah pun juga akan menjaga kita. Para jemaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kemudian selanjutnya ihfazillaha tajidhu tujahaka. Wasiat selanjutnya beliau mengatakan, jagalah Allah, niscaya engkau akan dapati Allah ada di hadapanmu. Maksudnya apa? Ketika seseorang selalu melakukan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, maka dia akan selalu mendapatkan Allah kapanpun dia butuh. Ya. Jadi kalau kita pengen mendapatkan Allah, maksudnya Allah perhatian kepada kita di saat-saat genting, maka caranya adalah kita perhatian kepada Allah di saat senang-senang. Ya. Jadi kadang sebagian kita ya lupa ya, lagi biasanya ingat Allahnya ini pas genting, ya, pas keadaannya nyaman, kemudian nggak ada masalah dan sebagainya. Sebagian manusia lupa, ya. Nah ini butuh sama Allahnya cuma pas genting doang. Ya, ini kalau kita perhatikan kan mirip kayak apa? Orang siapa ini? Orang musyrik ya enggak? Orang musyrik itu pas dihantam badai, mereka apa? Fa idza raqibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin, ya kan? Pas dihantam badai ketika di laut, ya, mereka ikhlas berdoa kepada Allah.
Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Pas sudah diselamatkan, balik lagi ke syirikan. Nah, janganlah kita sama seperti mereka. Ketika kita pengen diperhatikan sama Allah di saat-saat genting kita, pas kita lagi butuh pertolongan Allah, maka salah satu caranya adalah perhatian juga kepada Allah di saat kita senang, ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya, idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau meminta sesuatu, maka mintalah kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Di sini pula perintah agar kita tidak meminta sesuatu apapun kecuali kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Dan ini secara hukum asal. Jadi secara hukum asal kita butuh apapun itu mintanya kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Ini juga ada faedah tarbawiyah, ya, para jamaah yang dapat kita ambil dari sini. Kadang itu kita kalau pas mungkin anak kita minta sesuatu, ya, misalnya, Pak aku pengen belikan ini misalnya, ya, atau Pak aku pengen haji atau umroh misalnya. Kadang jawaban kita rata-rata apa? Makanya nabung, seperti itu kan. Makanya nabung, uang jajannya ditabung, ya. Ini kan kaitannya sama sebab duniawi sebenarnya. Kadang sebagian kita lupa apa? Berdoa sama Allah, ya. Kamu kalau pengen seperti ini, doa aja sama Allah, jangan lupa berdoa kepada Allah, ya. Tetap nabung, ya. Tapi prioritaskan, ya. Hal pertama ketika kita butuh sesuatu atau kita ingin ngajarkan ke anak kita dalam masalah meminta sesuatu, ya. Pertama kita lakukan adalah mintalah kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Tentu juga tetap melakukan sebab-sebab duniawi juga, ya, sebab-sebab yang hakiki seperti itu. Dan adapun meminta kepada makhluk ini ada dua macam, ya. Minta kepada makhluk terbagi jadi dua macam. Yang pertama adalah meminta kepada mereka perkara-perkara yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Minta biar dimasukkan surga, minta biar diampuni dosanya, minta biar dimudahkan urusannya. Nah, ini adalah permintaan-permintaan yang enggak boleh kita arahkan kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini khawatirnya masuk ke dalam syirik ketika seseorang minta dimasukkan surga kepada selain Allah, minta diampuni dosa-dosanya kepada selain Allah, minta dilapangkan rezekinya kepada selain Allah. Nah, ini tidak boleh. Jenis permintaan yang pertama ini tidak boleh, karena ini adalah permintaan-permintaan yang itu adalah haknya Allah Azza wa Jalla, ya. Hanya boleh kita arahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Jenis permintaan kepada makhluk yang kedua adalah permintaan yang memang mereka mampu untuk melakukan, ya. Maka secara hukum asal hukumnya boleh, tapi usahakan kalau bisa dijauhi, ya. Apalagi sering-sering jangan, ya. Ini salah satu perbedaannya Allah dengan kita para jamaah, ya. Allah ini kalau sering diminta, dia apa? Senang, ya kan? Kita sering minta sama Allah nih, sering berdoa kepada Allah, Allah makin senang, ya. Tapi kalau kita sering dimintain apa? Makin gak enak, ya kan? Ini orang kok sukanya minta-minta terus, ya. Jadi secara hukum asal meminta sesuatu yang memang bisa dilakukan oleh makhluk boleh-boleh saja. Beda, ya, minta sama bayar jasa beda, ya. Minta itu kan kita enggak ngasih sesuatu, ya. Jadi secara hukum asal boleh, cuman sebaiknya dijauhi. Dan kalau kita perhatikan, ya, di antara isi baiatnya sahabat ketika membaiat Rasulullah SAW, di situ disebutkan bahwasanya agar mereka ini tidak bermudah-mudahan untuk minta kepada manusia hal-hal yang aslinya dia bisa, ya, cuman mungkin agak malas dan lain sebagainya. Bahkan disebutkan para sahabat ini kalau pas lagi mereka bepergian, ya, kemudian cambuk salah seorang di antara mereka jatuh dari tunggangannya, misalnya dia lagi naik onta nih, ya, atau naik kuda, terus cambuknya jatuh ke tanah, ya. Aslinya kan tinggal minta tolong temannya yang di samping, ya, tolong dong ambilin, simple gitu, ya. Mereka tidak, ya. Mereka turun dari tunggangannya ngambil sendiri, ya. Sampai seperti itunya bagaimana menjaga isi baiat tersebut. Dan ketika seorang itu suka minta-minta kepada manusia, ya, ini yang pertama ada dua hal negatif dalam masalah ini. Yang pertama akan menjadikan dia rendah, ya. Jadi image-nya atau martabatnya di sisi manusia, ya,
rendah gitu. Ini orang sukanya minta-minta seperti itu. Padahal aslinya nggak butuh banget, aslinya dia bisa pakai cara lain, tapi pilih yang simple, minta seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua, dikhawatirkan orang yang dimintain ya, ini punya rasa kayak besar hati ya, seperti itu ya. Wah, ini kan biasa minta-minta ke aku lebih tinggi lah seperti itu ya. Jadi marilah kita usahakan selama kita bisa melakukannya dengan diri sendiri dan itu tidak memberatkan ya, usahakan kita lakukan diri sendiri dan hindari suka minta-minta kepada manusia ya. Jadi nomor satu, minta kepada Allah, kemudian usaha diri sendiri. Kalau memang butuh bantuan manusia, maka minimal kasihlah balaslah dengan sesuatu ya. Mungkin kita pernah minta tolong, ayo bantuin ini bangun rumah. Nah, suatu saat pas dia butuh bantuan, kita bantu ya, minimal seperti itu. Para jemaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kemudian wasiat selanjutnya, wa idza sta'anta fasta'in billah. Ini juga sama ya, apabila engkau meminta pertolongan maka mintalah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini sama seperti yang tadi ya. Kemudian selanjutnya, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Wah, ini bagus sekali ya. Ketahuilah wahai anak, ketahuilah bahwasanya apabila seluruh manusia ini berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, niscaya mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali sebatas yang telah Allah takdirkan. Sebaliknya, wa in ijtama'u ala ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Sebaliknya, ketika mereka berkumpul untuk memberikan madarat kepadamu, niscaya mereka tidak akan bisa melakukannya kecuali sebatas yang telah Allah takdirkan. Ya, di sini banyak sekali faedah yang dapat kita ambil. Yang pertama adalah ngajarin anak kita dan juga kita semua, ya, maksudnya dari hadis ini kita dapat pelajari agar kita tidak menjadi orang yang pengecut, ya, agar kita menjadi orang yang pemberani, ya. Kenapa? Karena tidak akan ada yang bisa mencelakai seseorang kecuali atas izin Allah Azza wa Jalla. Bahkan disebutkan seandainya seluruh manusia ingin mencelakakan kita, niscaya tidak akan bisa kecuali sebatas yang Allah izinkan. Ya, jadi di sini ada faedah mengajarkan sifat pemberani kepada anak, ya. Kemudian juga sifat tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, yang penting aku menjadi orang yang benar, melakukan apa yang Allah perintahkan, ya tetap melakukan sebab, ya tetap melakukan sebab. Kemudian Bismillah, ya. Tidak ada yang bisa mencelakakanku kecuali atas izin Allah Azza wa Jalla. Kemudian selanjutnya, rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf, ya, sungguh pena telah kering, ya, atau telah diangkat pena-pena dan lembaran-lembaran telah kering, ya. Ini menunjukkan bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, ya, itu telah Allah takdirkan di Lauhil Mahfuz, ya. Bahkan dalam dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya innallaha kataba maqadiral khalaiqi qabla ay yakhluqas samawati wal arda bi 5.000 sanah. Sesungguhnya Allah telah menulis takdir seluruh makhluk, ya. Jadi ini bagus sekali para jemaah, ya. Kalau kita ini kan kaitannya sama iman dengan takdir, ya. Ini nanti berarti ini ya 15 menit setelah ini ya Pak, ya, selesai ya, seperti itu ya. Jadi tentang sholat syuruk itu, ya, kalau mungkin ada yang sholat itu Syekh Utsaimin pernah mengatakan, ini kita bahas fikih sedikit nggak apa-apa ya. Jadi usahakan, jadi namanya yang mau sholat isyraq atau sholat duha di awal waktu setelah matahari terbit, ini jangan langsung sholat. Ketika matahari terbit jangan langsung sholat, karena itu adalah malah waktu yang paling terlarang untuk sholat, ya. Tapi nunggu 5 menit, atau kalau mau lebih aman 10 menit, yang paling aman 15 menit. Kata beliau yang paling hati-hati 15 menit, ya. Jadi jangan langsung sholat ketika matahari terbit, karena itu adalah waktu yang paling terlarang, pas matahari terbit dan pas matahari tenggelam, ya. Karena di situ ada tasyabuh dengan orang-orang musyrik yang mereka beribadah di saat waktu tersebut. Nah, jadi ini kembali ke pelajaran. Jadi tentang masalah takdir ini bagus sekali para jamaah, ya. Jadi disebutkan bahwasanya
Allah menulis takdir para makhluk ini 50.000 tahun sebelum dia menciptakan langit dan bumi, ya. Dan masalah takdir ini, ya, jadi kadang sebagian kita agak bingung, ya, masalah di beberapa dalil mengatakan takdir bisa dirubah misalnya, ya. Jadi kayak dalam sebuah hadis disebutkan la yaruddul qadha illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Kemudian di ayat lain mengatakan seperti tadi di hadis ini takdir sudah ditulis, ya, kemudian pena telah kering, ya, dan sebagainya. Terus yang benar bagaimana? Nah, ini supaya kita tidak bingung dalam memahami nas-nas yang berkaitan dengan takdir, kita harus punya pemahaman seperti ini. Jadi takdir para jamaah yang dirahmati Allah ini terbagi jadi dua, ya. Ini biar kita nggak bingung. Yang pertama ada namanya takdir azali, ya. Takdir azali ini adalah takdir yang Allah tulis 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, ya. Ini takdir sudah paten, nggak bisa dirubah dan ya sudah paten, nggak ada perubahan, ya. Makanya ini, ya, salah seorang ulama ada yang bilang gini, ini bagus banget. Kita ini kan semua sudah ditakdirkan, ya. Allah tuh sudah tahu fulan masuk surga, fulan masuk neraka, ya. Ini saya dengar salah satu ceramah dari salah seorang ulama dan ini sangat menggetarkan hati sekali, ya. Jadi kita semua ini sudah ditakdirkan, ya. Apakah kita termasuk penduduk surga? Kita memohon kepada Allah, nas'alullahal jannah wa na'udzu bihi minan nar. Amin, ya. Dan sebagian orang sudah Allah takdirkan ini penduduk neraka, sudah itu, sudah paten. Salah satu cara kata syekh tersebut, kata ulama tersebut, ciri-ciri orang yang sudah ditakdirkan masuk surga itu sudah kelihatan di dunia, ya. Sebaliknya ciri-ciri orang yang ditakdirkan dia penghuni neraka sudah kelihatan di dunia aslinya. Apa itu? Ciri-ciri penduduk, ciri-ciri orang insya Allah ini termasuk penduduk surga. Apa itu ciri-cirinya? Istiqomah, ya. Jadi marilah kita nilai diri kita sendiri, ya. Jadi ini bukan buat nakut-nakuti, bukan, ya, tapi untuk support, booster, ya. Jadi ketika kita kepikiran mau melakukan maksiat, ingat, waduh, ini jangan-jangan aku khawatirnya ini termasuk yang sudah ditakdirkan ke sana ini. Nauzubillah min dzalik, ya. Jadi ketika kita meyakini atau punya mindset seperti ini, ya, ciri-ciri penduduk surga sudah kelihatan di dunia, yaitu mereka yang istiqomah, ya. Namanya istiqomah ini enggak harus 100% enggak pernah melakukan dosa, enggak, ya. Tapi bedanya apa? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Sifat-sifat orang penduduk surga ketika mereka terjatuh ke dalam dosa langsung ingat Allah. Nah, ini bedanya, ya. Jadi kalau orang yang tidak baik, ya nantilah aku tobatnya kalau udah tua aja. Kalau udah umur 40, kan dalam hadis disebutkan a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in, ya. Umurnya umatku kata Nabi Muhammad SAW antara 60 sampai 70. Aku masih 20 tahun, masih lama, ya. Siapa yang jamin, ya kan? Jadi jangan seperti itu, ya. Jadi kalau kita punya pemikiran seperti ini, ciri-ciri penduduk surga adalah istiqomah. Istiqomah itu selalu berusaha untuk mentaati Allah dan kalau terkadang tergelincir langsung balik, langsung bertaubat, ya. Jadi kata para ulama tidak disyaratkan istiqomah ini enggak pernah melakukan dosa, enggak, ya. Jadi itu adalah ciri-ciri orang yang sudah ditakdirkan insya Allah termasuk penduduk surga. Begitu pula sebaliknya, orang yang sudah ditakdirkan dia termasuk penduduk neraka, ciri-cirinya adalah seperti tadi, sebaliknya, ya, suka melakukan dosa, kemudian menunda taubat dan lain sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Kembali ke masalah takdir tadi, ya, para jamaah. Jadi takdir yang pertama ini adalah takdir yang paten, sudah nggak bisa dirubah, ya. Takdir jenis kedua adalah takdir yang masih bisa dirubah. Ini ada beberapa macam, diantaranya ada yang namanya takdir sanawi, ya. Takdir sanawi ini dari kata sanatun. Apa itu sanah? Tahun, ya, yaitu takdir yang ditulis setiap malam Lailatul Qadar, ya. Ini takdir masih bisa dirubah, ya. Jadi ini biar kita nggak bingung kenapa di ayat lain kok Allah bilang takdir nggak bisa dirubah. Di dalil-dalil lain bilang tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa, ya. Ayat-ayat atau hadis-hadis yang mengatakan takdir tidak bisa dirubah, ini untuk takdir yang jenis pertama, takdir azali, yang 50.000 tahun sudah ditulis sebelum Allah menciptakan langit dan bumi.
Adapun dalil-dalil yang menceritakan tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa, atau mungkin para jamaah pernah dengar ya, hadis tentang silaturahmi itu gimana? Man ahabba ayyub satolahu fi rizkihi aw yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, nah, loh kan takdir sudah paten, kok bisa dipanjangkan? Nah, ini masuknya ke takdir yang jenis kedua, ya, takdir sanawi yang setiap tahun ditulis, ya. Dan ingin diluaskan rezekinya, nah, kata para ulama, dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya ini ada dua macam. Yang pertama adalah benar-benar secara hakikat dipanjangkan, jadi di takdir tahunan, ya ini prakteknya gini Pak, di takdir tahunan aslinya dia sudah ditulis fulan ini tahun ini meninggal aslinya, ya. Habis itu karena dia silaturahim, maka oleh Allah atau oleh makhluk yang diperintahkan dihapus, diganti fulan karena silaturahim jadi meninggalnya beberapa tahun lagi, ya. Atau fulan aslinya tahun ini pemasukannya setiap bulan 2 juta misalnya, tapi karena dia silaturahmi dihapus, kemudian diganti fulan pemasukannya tahun ini adalah 3 juta misalnya, seperti itu. Nah, penghapusan di takdir yang kedua ini sudah ada ceritanya di takdir yang pertama, ya. Jadi di takdir yang nggak bisa dirubah itu sudah ditulis fulan aslinya umurnya 70 tahun, tapi karena dia silaturahim umurnya jadi 80 tahun. Nah, kalau kita memahami seperti ini jadi hilanglah kontroversi, ya. Jadi takdir yang nggak bisa dirubah ini yang 50.000 tahun Allah telah tulis. Adapun dalil-dalil yang mengatakan takdir bisa berubah, bisa dirubah dengan doa, ini takdir yang tahunan, ya. Bahkan ada namanya takdir harian dan sebagainya. Ini masih bisa dirubah, dan perubahan di takdir yang jenis kedua ini tertulis di takdir yang pertama, seperti itu. Para jemaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kemudian di antara faedah lain yang dapat kita ambil dari hadis ini, bahwasanya manusia dalam menghadapi takdir ada dua macam, ya. Manusia dalam menghadapi takdir ada dua macam. Yang pertama yaitu jenis yang mereka menghadapi takdir dengan ridho. Ya, ini ya lumayan berat, ya. Yang dimaksud dengan ridho itu apa, Pak? Kalau kita sering dengar ridho terhadap takdir itu artinya apa? Ya, maksudnya menerima itu gimana maksudnya? Ya, mana ridho itu Pak? Dia mau dapat kebaikan atau keburukan rasanya sama aja, ya. Jadi dia sama Allah dikasih nikmat, sama dia diuji sama Allah dengan suatu ujian rasanya sama aja. Bukan karena dia nggak punya hati, bukan, ya. Tapi karena sudah saking tingginya keimanannya. Jadi kalau sebagian kita kan dikasih nikmat lupa gitu, ya. Pas dikasih ujian baru ingat Allah. Atau sebaliknya, pas dikasih nikmat bersyukur, pas dikasih ujian malah malas ibadah. Nah, ini berarti masih labil imannya, ya. Tapi orang yang sudah ridho terhadap takdir, ya. Jadi jangan dikira insya Allah aku ridho terhadap takdir, ya. Dicek aja, ya. Pas kita dapat kenikmatan sama musibah itu sama enggak perasaan kita, ya. Seperti itu. Ini jenis pertama dan ini ada yang paling tinggi, ya. Jadi ridho ini adalah jenis pertama, dan ya kita memohon kepada Allah agar bisa sampai derajat seperti ini. Namanya tujuan itu mesti bertahap, ya. Kita mencapainya dengan bertahap. Dan ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa tidaklah tertimpa suatu musibah kecuali atas izin Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan kasih hidayah hatinya. Yang dimaksud dengan akan Allah kasih hidayah hatinya, Allah akan berikan kesabaran dan keridhaan terhadap musibah tersebut. Derajat yang kedua adalah derajat sabar, ya. Sabar ini hukumnya wajib, ya. Jadi enggak ada kalau pas kita musibah terserah kamulah mau sabar atau enggak, salah itu, ya. Kamu wajib sabar, yang benar seperti itu. Karena ini adalah derajat yang paling sudah minimal ini, ya. Jadi kalau sabar ini ya ada rasa berat tapi ditahan. Jangan sampai mengeluh dengan lisan, dengan hati maupun dengan anggota badan. Ini namanya sabar. Nah, dan manfaat beriman kepada takdir, ya, ini banyak manfaatnya. Cuman salah satu manfaatnya agar kita enggak terlalu terlena di dunia, ya, enggak terlalu
euforia ketika mendapatkan kenikmatan, akhirnya lupa, ya kan? Dan nggak terlalu sedih pas kita mendapatkan ujian. Nah, beda sama orang yang nggak percaya sama takdir. Ya. Waduh, aku harusnya kayak gini, kayak gitu. Ya. Kenapa sih Allah kok kayak gini? Nauzubillah min dzalik. Ya. Dalam sebuah ayat dikatakan la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dalam surat Al-Anbiya. Ya. Sesungguhnya Allah itu nggak berhak ditanya. Ya. Tapi mereka, yaitu kita, nanti yang akan ditanya. Kenapa kamu seperti itu? Ya. Jadi nggak berhak kita bilang, kenapa sih Allah kok takdirkan aku seperti ini? La yus'al, Allah tuh nggak ditanya. Tapi kita nanti yang ditanya, kenapa kamu ngomong seperti itu? Ya. Nah, jadi itu adalah manfaat beriman kepada takdir. Wallahu a'lam. Kemudian faedah selanjutnya, mungkin ini yang terakhir ya. Di akhir hadis atau di akhir riwayat hadis itu disebutkan wa inna ma'al usri yusra ya, wa innal faraja ma'al karbi wa inna ma'al usri yusra. Jadi sesungguhnya yang namanya jalan keluar ini ada setelah kesusahan ya. Jadi sunnatullah ya, sudah merupakan sunnatullah. Sunnatullah ini berarti perkara yang memang sama Allah tuh ditulis, ditakdirkan memang kebiasaannya seperti itu. Sunnatullah itu kan artinya gitu ya. Sunnatullah itu air mengalir dari tempat yang tinggi ke rendah, sunnatullah ya kan. Sunnatullah itu ya api panas ya, tapi kan kadang Allah jadikan dingin bagi Nabi Ibrahim ya. Sunnatullah itu mengatakan namanya jalan keluar itu mesti datang setelah kesusahan ya. Jadi ketika kita memahami seperti ini salah satu cara biar kita nggak terlalu larut dalam kesedihan ya. Jadi ketika kita ditimpa suatu musibah atau kesusahan, yakin mesti ada jalan keluar ya. Tinggal kita mau sabar atau tidak, itu aja sebenarnya ya. Makanya dalam hadis lain ya disebutkan dhahika rabbuna min qunuti ibadihi wa qurbi ghiyarihi. Allah Subhanahu wa taala ini tertawa. Ini menunjukkan penisbatan sifat tertawa bagi Allah, tapi tertawanya Allah beda sama kita ya. Tertawanya Allah tentu dengan sifat yang sempurna dan layak bagi Allah. Allah ini ketawa. Kenapa kok Allah ketawa? Karena hambanya ini itu yang lagi ditimpa musibahnya, bentar lagi sudah hampir mendekati jalan keluar, tapi dia keburu putus asa, makanya Allah ketawa ya. Jadi ketika kita ditimpa musibah dan sebagainya, yakin ada jalan keluar. Tinggal kita saat ini masih apakah bisa sabar atau bahkan ridho ya, bisa itu atau tidak ya, seperti itu. Dan bahkan salah seorang salaf mengatakan kesulitan manapun yang datang mesti belakangnya ada kemudahan. Itu udah kaedahnya seperti itu. Bahkan seandainya kesulitan ini masuk ke lubang biawak, masuk ke lubang hewan yang ada di tanah itu yang ruwet ya, niscaya akan diikuti dengan kemudahan. Ya, ini adalah sunnatullah dan hal yang paten ya. Demikianlah para jamaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, wasiat dari Rasulullah SAW kepada sepupu beliau Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sebuah wasiat yang syarat akan ya solusi dari problematika hidup. Begitu pula syarat dengan ajaran pendidikan kepada anak ya. Semoga kita dapat mengambil faedah dari wasiat ini, dan semoga kita dijadikan sebagai sebaik-baik orang yang mendengar perkataan lalu mengamalkannya ya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Rabbi ja'alna muqimis salati wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.